orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak akan dicintai oleh Allah, tidak akan mendapatkan berbagai balasan yang baik dari Allah. Bahkan kalau ada orang yang begitu, Allah mudah saja diganti orang itu sama Allah dengan orang lain yang lebih baik dari dia. Buat apa mempertahankan orang-orang yang tidak cinta kepada Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu Saudara jamaah salat maghrib Masjid Raya Fatimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya doakan mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir pada sore hari ini mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Pemurah. Hari ini hari Jumat pertama di tahun 1445 Hijriah. Malam keempat Muharram 1445 Hijriah. Kita beruntung Allah masih berikan kesempatan untuk hidup di tahun 1445 Hijriah ini. Di hari Jumat ini kita bisa berkumpul lagi di masjid ini untuk sedikit menambah atau mengingatkan kembali kepada kita semua bagaimana seharusnya kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima waktu yang Allah berikan seringkali dilalaikan oleh manusia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh manusia. Nikmat itu adalah as-sihah wal firagh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Ya, memang pada faktanya dua nikmat ini baru terasa sebagai nikmat di saat sakit. Sehat baru terasa sebagai sebuah kenikmatan di saat terbaring tidak berdaya di tempat tidur. Ya, kepala pusing, badan panas, persendian pegel-pegel, batuk-batuk. Nah, itu baru tuh. Disitulah baru terasanya mahalnya sehat. Demikian juga dengan waktu lapang. Betapa banyak dalam manajemen waktu orang-orang mengambil dan seringkali menggunakan manajemen kepepet. Kalau waktunya sudah mepet, kalau waktunya sudah tinggal sehari, baru dikejarkan. Yang dulu sering disebut dengan SKS, sistem kebut semalam. Padahal sebelumnya waktunya longgar, sebelumnya waktunya ada. Nah, itulah nikmat waktu. Syukurnya di waktu banyak di antara kita,
mungkin termasuk kami yang menyampaikan ini, lalai akan nikmat sehat, lalai akan nikmat waktu. Allah itu Maha Pemurah. Kataba ala nafsihi rahmah. Allah menetapkan dalam dirinya kasih sayang yang luar biasa. Walaupun nikmat sehat berkali-kali kita khianati, walaupun nikmat waktu lapang berkali-kali kemudian kita buang-buang, tapi Allah masih saja memberikan kita kelancaran, kemudahan di waktu mengerjakan sesuatu dalam waktu yang mepet. Sebetulnya sudah nggak mungkin terlaksana, tapi Allah Maha Penyayang. Udahlah, tak kasih juga lah. Mudah-mudahan menjadi ibrah, jadi pelajaran, agar lain kali gunakanlah waktu yang masih longgar untuk mempersiapkan apa yang dihajatkan. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka untuk itu saya mengajak kita bersama, ayo kita syukuri betul-betul nikmat sehat, nikmat waktu lapang, termasuk kesempatan kita hidup di tahun 1445 Hijriah ini. Saya doakan semoga panjenengan semua Allah berikan umur panjang fi taatillah, dan Allah berikan kemampuan untuk nanti mengisi umur yang panjang itu hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam untuk beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa tersambung untuk uswah dan qudwah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tersambung juga untuk keluarga beliau, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, atba'ut tabi'in, orang-orang soleh, orang-orang yang istiqomah dalam menegakkan sunnah. Majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, landasan dari kajian singkat kita menunggu waktu Isya pada malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat yang ke-35. Nah, boleh yang ada Quran itu boleh, atau di HP-nya mungkin ada Quran digital. Al-Maidah ayat 35. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. Sadaqallahul azim.
Terjemahan surah Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, dan carilah jalan yang mendekatkan dirimu kepadanya, wajahidu fi sabilih, dan berjihadlah di jalan Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang kita bicarakan pada sore hari ini adalah tentang bab taqarrub ilallah, tentang upaya dan usaha agar kita memiliki hubungan yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata taqarrub itu dari kata qaraba, yaqrabu qariban, taqarruban. Seringkali karena ini sudah digunakan dalam bahasa Indonesia, kalau kita punya teman biasa disebut sahabat karib, teman dekat. Ya, teman dekat itu dengan teman baik sama atau beda kira-kira? Ada orang punya hubungan baik dengan seseorang, dia teman baik, dia ini teman baik saya, dia ini teman dekat saya. Beda atau sama kira-kira Bapak Ibu? Kalau teman baik, ya pastinya ketika berjumpa, ketika bertemu, komunikasi baik, ya, kemudian urusan-urusan berjalan dengan lancar. Tapi ya seketemunya aja, ya mungkin sekali seminggu, atau sekali sebulan, atau WA-an kalau sekarang ya, chattingan atau teleponan, itu baik. Nah, tapi kalau yang disebut dekat, dekat itu hubungan yang intensif, ya. Tidak hanya sekali seminggu, tapi hampir tiap hari ketemu. Nah, itu dekat tuh. Orang kalau ngakunya satu dekat loh sama dia, antum ketemu berapa kali? Sekali sebulan, itu enggak dekat itu. Dari intensif, jumlah pertemuannya saja itu sudah ketahuan, itu enggak dekat. Sebab orang yang dekat itu adalah di saat dia intensif bertemu. Ya, tidak hanya di waktu-waktu yang khusus, bahkan di waktu-waktu umum ya, di waktu khusus pun dia ketemu. Ya, tidak hanya di saat semua orang ketemu, kemudian dia ketemu. Antum ketemu enggak? Dekat enggak sama Ustaz? Saya dekat sama beliau. Kapan ketemunya? Di saat pengajian. Itu belum dekat. Kapan ketemunya? Kemarin kami hangout ya, diajak makan ke warung, ya, susu sicek, ya, dan ngobrol. Besok pagi kami janjian lagi mau berenang. Jadi seringkali ketemu, itu disebut dekat. Maka majelis yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 35 ini tadi, Allah memberikan peluang kepada kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi redaksinya ingat, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wabtaghu, carilah ilaihil wasilah, carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin seringkali kita sebut dengan istilah wasilah, berwasilah. Berwasilah itu artinya melakukan satu amalan yang akan membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu berwasilah.
Nah, kenapa Allah memberikan peluang ini? Karena sesungguhnya banyak di antara kita yang tidak tahu, yang tidak sadar, bahkan berulang disampaikan tapi belum merasakan dalam hati bahwa sesungguhnya Allah itu dekat. Allah itu dekat dengan kita. Karena Allah sudah sebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah 186. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza salaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kalau hamba manusia, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku itu dekat. Bahkan Allah jelaskan lagi dalam surah Qaf ayat yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Apa kata Allah? وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan kami ini, kata Allah, aku ini, kata Allah, lebih dekat daripada lehernya. Jadi saking dekatnya Allah dengan kita itu, bahkan disebutkan lebih dekat daripada urat leher. Urat leher kita dekat atau jauh? Dekat di sini kan. Allah jauh lebih dekat lagi. Cuman apa yang terjadi? Banyak di antara manusia yang menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa begitu? Asbabnya adalah karena kemaksiatan yang dilakukan. Karena dosa yang masih dikerjakan, karena kelalaian yang diperturutkan. Semakin banyak kemaksiatan, semakin banyak berbuat dosa, semakin banyak mengikuti kelalaian akan semakin jauh dia dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang jauh dari Allah, dia perlu tenaga ekstra untuk bisa menyentuh arasy Allah Subhanahu. Ya, dia harus awali dengan bertobat dulu, itu baru bisa dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya majelis yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita ini menyadari sekali bahwa alangkah ruginya hidup kita kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka alangkah beruntungnya orang-orang yang punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya istilah taqarrub ilallah itu adalah upaya pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis qudsi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidaklah hamba-hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada melaksanakan apa yang aku wajibkan kepadanya. Dan tidaklah hambaku terus mendekatkan diri kepadaku dengan nafilah atau nawafil hingga aku mencintainya. Jadi maksudnya yang tadi saya jelaskan di awal, orang yang mengaku dekat dengan Allah tetapi dia berjumpa dengan Allah cuma subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu ternyata itu baru hubungan baik dengan Allah, belum dekat dengan Allah. Tapi orang yang dekat dengan Allah, pagi-pagi jam 8 dia ketemu Allah, ya kan? Sebelum zuhur jumpa lagi dulu dengan Allah, pembukaan dulu, qabliyah, ba'diyah, begitu terus. Malam yang lain pada tidur, dia jumpa sama Allah, dia bangun, dia mulai bertahajud sampai terbit fajar, dinikmatinya waktu dengan Allah. Jadi
prime time, waktu-waktu yang istimewa itu dia berikan untuk ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah ciri orang yang dekat dengan Allah. Tapi kalau tahajud aja kagak, jarang-jarang mengaku dekat dengan Allah, sering belum tuh. Jadi kalau kita ini mengakunya dekat dengan Allah, ya, temuilah Allah di waktu-waktu yang lebih banyak intensitasnya dibanding orang-orang kebanyakan. Maka majelis yang muliakan Allah Subhanahu wa taala dalam kalimat yataqarrabu ilayya, kalimat mendekatkan diri kepadaku, lahirlah istilah namanya taqarrub ilallah. Taqarrub itu adalah talab al-qurbu, mengharap kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah usaha kita sekarang. Dalam istilah syar'i, taqarrub ilallah itu adalah melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah makna taqarrub ilallah. Melaksanakan ketaatan kepada Allah dengan menjalankan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah upaya-upaya mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang disebut dalam bahasa Arab taqarrub ilallah. Maka hal ini oleh para ulama, diantaranya Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Jami' Al-Ulum wal Hikam, beliau menerangkan ada dua golongan orang yang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, orang yang melaksanakan kewajiban-kewajiban. Ada al-faraid, yang meliputi perbuatan yang melakukan hal yang wajib-wajib. Jadi istilahnya fi'lul wajibat. Salat wajib, puasa Ramadan, zakat kalau sudah haul, ya, hitungan nisabnya sudah masuk, haji kalau sudah mampu. Yang wajib-wajib aja. Kemudian dia meninggalkan yang haram-haram. Tarkul muharramat, meninggalkan apa yang Allah haramkan. Ya. Ini adalah kelompok pertama. Jadi kelompok taqarrub jenis pertama. Jadi ternyata di sini sudah disebut taqarrub, upaya, tapi belum dekat dengan Allah. Baru mendekatkan diri. Sedangkan yang kedua, menurut Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, golongan orang yang bertaqarrub kepada Allah adalah orang yang melaksanakan yang sunnah-sunnah di samping yang wajib-wajib, yang disebut dengan nawafil. Ya, misalnya sholat tahajud. Kan di dalam surah Al-Isra kan dijelaskan itu. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan diantara sebagian malam fatahajjad bihi, maka bertahajudlah di dalamnya, nafilatan lak, sebagai apa? Nafilah sebagai amal sunnah untuk taqarrub ilallah, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari hal ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jelaslah bagi kita bahwa taqarrub ilallah bukan hanya berupa ibadah wajib semata, bukan ibadah mahdhah semata, melainkan mencakup semua aktivitas untuk melakukan yang wajib dan yang sunnah, baik itu berupa ibadah mahdhah maupun berupa aktivitas interaksi antara manusia.
Jadi termasuk muamalah kita hari-hari ini, contohnya orang yang jual beli di pasar, di toko, di pusat-pusat perbelanjaan, maka dia menggunakan cara jual beli yang dicintai Allah, disukai Allah, tidak menzalimi pembelinya, maka ini termasuk upaya taqarrub ilallah. Memulai sesuatu dengan basmalah, menyudahi dengan hamdalah, taqarrub ilallah. Ya, apa saja yang dia ingat itu Allah, ya, nyambung terus kepada Allah. Ini upaya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan contoh-contoh yang banyak juga, ya. Seperti berdakwah, memperjuangkan syariat, itu adalah taqarrub ilallah. Ya. Demikian pula talabul ilmi. Nah, ini ngaji, duduk dalam majelis ilmu, datang ke guru, datang ke masjid, datang ke majelis ta'lim, itu adalah taqarrub ilallah. Berbakti kepada orang tua, taqarrub ilallah. Membayar hutang bagi yang berhutang, taqarrub ilallah. Mencari nafkah dengan cara yang halal, taqarrub ilallah. Ya. Semua hal yang wajib-wajib, apa saja lagi kita bisa sebutkan satu persatu. Apa kemarin Idul Adha, Idul Kurban, menyembelih hewan kurban, sapi domba, itu kan sudah disebut kurban. Kurban itu maknanya qarraba yaqrabu qurbanan, bertakarub. Jadi bukan korban. Berkurban itu berupaya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui kambing, sapi, domba yang kita sembelih di Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Ya. Meninggalkan segala macam bentuk riba, meninggalkan zina, meninggalkan suap, minum khamar, itu adalah taqarrub ilallah. Karena meninggalkan yang haram-haram merupakan upaya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang sunnah-sunnah. Makanya Allah Subhanahu wa taala pun menegaskan kembali dalam hadis qudsi, wa in taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Jadi kata Allah dalam hadis kursi, bila hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekati dia sehasta. Sehasta berapa, Pak? Dari mana? Ini hasta. Dan apabila hambaku mendekatiku sehasta, maka aku mendekatinya sedepak. Ya, 2. Artinya dalam hadis ini disebutkan kalau dia datang kepadaku dalam kondisi berjalan, maka aku akan mendatanginya dalam kondisi berlari. Wah, itu cara Allah menyambut orang-orang yang pengen mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah ya beberapa hal terkait dengan taqarrub. Apa sebetulnya pentingnya kita mendekatkan diri kepada Allah? Taqarrub ilallah ini adalah tujuannya untuk mencapai kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang disebut dalam bahasa harian kita menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah dapatkan ridhonya Allah, dapat dia cintanya Allah, udah. Apa aja yang dia minta dikasih sama Allah. Bahkan agak sedikit kurang-kurang sopan itu dimaafkan sama Allah. Oh, Allah sudah ridho. Coba lihat kan, saking cintanya seorang ibu, orang tua kepada balitanya, bayi, walaupun dikencingi bajunya, tetap dibilang anak pintar, gitu kan? Sedang ngasih nimang-nimang cucu ya Pak ya. Rupanya dia pipis tuh, kena baju. Marah enggak kita? Enggak marah. Ya masih disayang aja. Oh pinter, kita langsung bilang pinter loh. Padahal dikencingi loh. Sebab apa? Sebab cinta. Wah, itu kalau cinta sudah kita berikan. Apalagi Allah ya, Allah sudah memberikan cintanya kepada kita.
Nah, makanya taqarrub ini tujuannya adalah untuk mencapai cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya tadi orang yang mau mengerjakan yang sunnah-sunnah, salat sunnah, puasa sunnah, itu adalah hal-hal yang mengundang cintanya Allah Subhanahu wa taala. Allah suka. Karena dia mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, dengan nafilah atau nawafil, amalan sunnah, sehingga aku mencintainya, kata Allah. Jadi orang yang bertaqarrub itu awalnya mendekat-dekat, akhirnya semakin dekat jadi jatuh cinta. Ya. Kemudian Ibnu Rajab Al-Hambali juga menerangkan bahwa jika orang mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan dicintai Allah. Dan orang yang dicintai Allah akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah. Ya, mendapatkan ridhonya Allah, mendapatkan rahmatnya Allah, bahkan limpahan rezeki dari Allah, taufik, pertolongan dan sebagainya. Banyak sekali ya hadiah yang Allah berikan bagi orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya nggak salah kalau diajarkan oleh para ulama doa apa namanya? Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuni hubbak. Ya Allah, aku mohon kepadamu cintamu, ya Allah, dan cinta dari orang-orang yang mencintai, dari para ulama. Dan aku mohon kepadamu wal amal alladhi yuballighuni au yuqarribuni hubbak. Dan aku mohon kepada Engkau, ya Allah, ajarkan aku amalan-amalan yang akan membuat aku semakin dekat dengan Engkau sampai kepada cintamu, ya Allah. Baik. Bapak-bapak bisa dengarkan itu ya di setiap kali selesai azan di TV siaran langsung Haram ya. Itu kalau habis azan, mesti ada pengisi suaranya di TV, itu ada suara orang berdoa. Di antara rangkaian doanya adalah doa ini. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba ma yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuni hubbak. Itu doa orang pencinta itu doanya. Gak urusan lagi dengan cinta-cinta manusia ya, cinta dengan perempuan, enggak. Allah aja sih. Itu orang yang ingin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, orang yang tidak mau mendekatkan diri kepada Allah, maka dia tidak akan dicintai oleh Allah. Tidak akan mendapatkan berbagai balasan yang baik dari Allah. Bahkan kalau ada orang yang begitu, Allah mudah saja diganti orang itu sama Allah dengan orang lain yang lebih baik dari dia. Buat apa mempertahankan orang-orang yang tidak cinta kepada Allah? Ya, Allah sebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 54, panjang ayatnya. Intinya adalah mayartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Jadi kata Allah, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah. Ya, Allah ganti dengan kaum yang lebih baik. Jadi kalau ada satu generasi yang kemudian jauh dari Allah, menantang Allah, tunggu saja. Nanti itu akan habis generasinya, Allah akan ganti dengan generasi orang-orang yang mencintai Allah. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi orang-orang yang tidak berusaha mendekatkan diri kepada Allah tidak akan mendapatkan cintanya Allah. Ya. Maka Allah pun mengatakan, kami tidak akan mempedulikan orang-orang itu. Jadi kan disebutkan itu ya. Kan di akhirat nanti ada yang nanya, ya Allah, kenapa engkau bangkitkan kami dalam kondisi buta? Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka
wa nakhrujuhum yaumal qiyamati a'ma. Siapa yang berpaling dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, dan kami akan bangkitkan dia di akhirat dalam kondisi buta. Terus tanya, ya Allah, kenapa kami buta? Padahal dulu di dunia kami tidak buta. Apa kata Allah? Dulu engkau memang melihat, tapi engkau pura-pura tidak melihat, pura-pura nggak dengar. Sudah diberitahukan, sudah diingatkan, ini loh Quran, ini perintah Allah, ini yang wajib. Dia pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak lihat, pura-pura dalam perahu, pura-pura nggak tahu. Maka sekarang kata Allah, kami juga yang lupakan kalian. Dulu kalian lupakan kami, sekarang kami lupakan kalian. Itulah yang rugi sekali ya orang-orang yang tidak mendapatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah ini muliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita betul-betul berusaha bermuhasabah setiap waktu, apakah kita ini termasuk orang-orang yang sudah masuk di level takarub, level 1. Level 1 dulu aja, yang wajib-wajibnya udah belum kira-kira? Kalau sudah, kualitasnya seberapa? Sudahkah kualitasnya baik? Atau jangan-jangan baru dikerjakan tapi kualitasnya masih rendah, tuh kita tingkatkan. Nah kemudian kalau sudah, kita muhasabah lagi, apakah kita sudah melaksanakan amalan-amalan sunnah? Betah enggak kita dengan sholat tahajud sebagaimana kita betahnya sholat tarawih di bulan Ramadan? Karena sesungguhnya tarbiyah Ramadan itu kalau dihidupkan tuh Masya Allah. Ya, tarbiyah Ramadan itu kan tarbiyah yang mengajak kita semuanya untuk dekat kepada Allah. Sehingga Ramadan itulah bulan yang penuh berkah, yang mampu memaksa setiap orang, mengarah dan membimbing setiap orang untuk dekat kepada Allah. Terasa atmosfernya. Tapi Ramadan berlalu, habis pula semua. Tapi saya bersyukur ya, beberapa waktu yang lalu melihat ada satu sekolah pesantren gitu yang menggunakan kurikulum Ramadan. Ya Masya Allah. Apa kurikulum Ramadannya? Singkat saja. Dia punya program namanya, jadi santri-santri yang kebetulan itu santriwatri ya, pondok putri, yang di asrama itu mereka program namanya, ini diambil dari Ramadan, ini diceritakan oleh programnya namanya tilawah. Program tilawah. Tilawah itu artinya tidur lebih awal. Apa? Tidur lebih awal. Jadi santri jam 8 malam tidur. Tidak ada lagi itu, habis isya tidur. Bangun lagi nanti jam 2. Bangun jam 2, mandi, pakai seragam sekolah. Ya tuh? Dari jam 2 itu mereka mulailah kegiatan sekolahnya. Ya diawali dengan sholat malam, dilanjut dengan pelajaran. Semua pelajaran-pelajaran Quran, yang hafalan, yang membaca kitab, yang baca fikih, itu dipelajari dari jam 2 sampai menjelang subuh itu. Masya Allah itu. Di waktu orang tidur itu dia udah bangun. Guru-gurunya, anak-anaknya, semuanya masuk kelas. Udah mandi. Sebelum subuh, semuanya sarapan pagi. Bagi yang niat puasa, jadikan sarapan itu untuk sahurnya. Bagi yang tidak niat puasa, tidak apa-apa. Mantap gak ada? Jadi tiap hari sarapan pagi sebelum subuh. Sehingga yang mau lanjut puasa ya dia biasa puasa dia. Terbiasa. Semuanya begitu. Termasuk guru-gurunya juga. Insyaallah. Kemudian apa lagi? Menariknya apel pagi upacara itu sebelum jam 5:30. Apel paginya jam berapa? 5:30. Masih gelap-gelap gitu, atau udah apel pagi. Sesudah upacara
jam 6 masuk kelas lagi, lanjut belajar. Enggak balik ke asrama, enggak ada lagi. Urusan asrama udah selesai tadi bangun tadi jam 1 jam 2. Enggak balik ke asrama, terus sampai setengah 11 qailulah, tidur siang. Sampai salat zuhur. Wah, gitu terus. Nanti habis zuhur lanjut sampai sore lanjut. Malamnya jam 8 tidur lagi. Saya tanya, dijelaskan sama foundernya, kami mengamati selama Ramadan 30 hari kita bikin kayak begini biasa-biasa aja, mampu kok. Apa salahnya kalau ini diteruskan? Wah, itu kan sistem di sebuah sekolah ya, jadi mampu dan bisa dilaksanakan. Jadi itu Masya Allah pengaruhnya luar biasa. Ya, mudah-mudahan banyak lagi sekolah lain yang bisa seperti itu. Oke, majelis, inilah sedikit tentang taqarrub ilallah. Semoga Allah izinkan kita semuanya menjadi hamba-hamba yang dekat dengan Allah, mendapatkan cintanya Allah, mendapatkan ridhonya Allah, dan Allah masukkan dalam surga dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan, terlebih kurang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.